Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ma'alutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kenikmatan ini di dunia dan akhirat. Amin insyaallah. Melanjutkan taklim kita, yaitu kitab Risalah Mu'awana, kitab Risalatul Mu'awana yang dikarang oleh Syekhul Islam Hujjatul Islam, yaitu Imam Haddad ya. Imam Haddad, beliau adalah seorang ulama, seorang ahli ilmu yang mana Masya Allah berikan ujian ketika masa kecilnya dengan kebutaan. Mungkin ini pernah dengar ya ceritanya. Beliau masa kecilnya itu mengalami kebutaan, tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan mata dohir dengan mata batin. Jadi meskipun beliau secara dohirnya tidak bisa melihat, tapi beliau melihat dengan mata batin. Nah, maksudnya mata batin ini seperti apa? Beliau Masya Allah, kedua orang tuanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Dalam keilmuan Masya Allah, ibadahnya juga Masya Allah. Imam Haddad itu dikatakan beliau dalam satu harinya sholat itu sampai 200 rakaat. Kita 2 rakaat aja kadang-kadang qobliyah atau ba'diyah kadang-kadang nggak dilakukan ya. Bukan kadang-kadang, sering nggak dilakukan. Tapi kalau beliau rutin hampir setiap harinya itu 200 rakaat. Makanya kalau orang sudah ibadahnya seperti itu, maka nggak diragukan lagi beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu butuh pengorbanan. Ya enggak? Kita pengen dekat sama Allah ya caranya dengan ibadah, dengan memperbanyak ibadah. Oh kayaknya mustahil lah kita ini susah mau sholat 200 rakaat kayak Imam Haddad misalnya. Nah ini ada bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hadir majelis ya, satu majelis kayak kita hadir satu kali, Allah akan memberikan pahala seperti kita menziarahi 1000 orang sakit. Satu kali majelis. Seperti pahala kita ziarah 1000 orang sakit, seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat, bukan sholat fardu ya, sholat sunnah. Dan seperti kita mengantar 1000 jenazah dalam satu kali hadir majelis. Nah kalau misalkan ya Masya Allah kita hadir majelis setiap hari. Berarti pahalanya berapa? Apalagi kalau dalam satu hari hadirnya majelisnya pagi malam. Kalau Habib Umar ya, Habib Umar bin Hafid itu dalam satu harinya, beliau itu dulu masa ilmu itu sampai 16 kali. 16 kali dalam hadir majelis. Terus kita kayaknya terus jauhan lah ya, kalau misalkan mengikuti terlalu jauh. Ya udah minimal satu hari satu kali hadir majelis. Ya, jadi insya Allah kita pada siang hari ini pahalanya seperti itu. Ya, seperti kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Seperti kita ziarah 1000 orang sakit. Ya, kadang-kadang kita aja mau ziarah orang sakit aja jarang ya.
sebulan sekali itu alhamdulillah. Apalagi yang nggak pernah menjenguk sama sekali. Ya. Tapi insya Allah kita hadir majelis pahalanya udah seperti menyamai seperti itu. Ya, ini adalah berkat dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kita menghadiri majelis pahalanya sudah banyak seperti itu. Apalagi ya Imam Haddad ini, beliau kan tadi dikatakan beliau kalau suatu hari sholat 200 rakaat. Ya. Kita mau nggak bisa, kayaknya berat lah mau sholat 200 rakaat. Sholat fardu di awal waktu aja sudah alhamdulillah misalnya. Ya. Jadi setidaknya kita hadir majelis gitu. Nah, Imam Haddad ini, ya Imam Haddad pengarang kitab, beliau kalau misalkan ngajar, ya ngajar meskipun beliau nggak bisa melihat, beliau tetap mengadakan taklim. Ya. Bahkan beliau kitab yang beliau karang ini, masya Allah manfaatnya sampai di zaman kita, padahal sudah beratus tahun yang lalu. Manfaatnya sampai sekarang. Kan banyak itu ya orang-orang itu ngarang kitab, bikin kitab, tapi paling lama bertahan cuman berapa puluh tahun udah ganti buku lagi kan gitu. Berarti manfaatnya masih ya manfaatnya ada, cuman nggak sebesar seperti orang yang kayak Imam Haddad ini. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i madhab salah satu dari pemilik madhab dari ribuan tahun sampai sekarang ya kan. Alhamdulillah sampai sekarang dipakai sama umat Nabi Muhammad. Berarti itu tandanya ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat. Ciri-ciri ilmu yang manfaat itu satu ya, selalu diamalkan oleh orang-orang. Bukan hanya orang-orang, tapi diri sendiri juga diamalkan. Itu ilmu yang manfaat. Nah, disebutkan nanti kita akan bahas dalam kitab ini ilmu yang manfaat itu seperti apa. Karangan beliau dikatakan wayam bagi an yakuna laka wirdun min qiraatil ilmin nafi' wa huwa alladhi yazid fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi. Ini yang pertama ya. Ciri-cirinya ilmu yang manfaat itu ilmu yang menambahkan pengetahuan kita kepada Allah. Kita belajar ilmu itu banyak ya. Ada biologi mungkin, ada fisika, geografi, banyak ya, macam-macam. Tapi ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang menambahkan pengetahuan kita kepada Allah. Kita semakin tahu sifat-sifatnya Allah, kita tahu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat-nikmatnya Allah kepada kita. Itu tanda ilmu yang manfaat. Itu ciri yang pertama. Jadi kita tambah tahu tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam. Yang kedua, wa ta'rif bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka an maksiati. Yang kedua adalah kita jadi tahu dengan ilmu ini kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah. Kayak Allah sekarang wajib bagi kita apa? Sholat, puasa, zakat, haji, itu kan yang wajib. Itu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang wanahkaan maksiati. Dan mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang jahat. Mencegah kita untuk melakukan maksiat. Itu namanya ilmu manfaat. Misalkan ya kita nih. Oh mau melakukan maksiat. Terus kita tahu dalam Islam maksiat ini tidak boleh. Ya. Contoh kecil ya, contohnya misalkan ghibah. Yang paling sering dilakukan perempuan, apa? Rasan-rasan, buka aib orang. Ya, paling seneng. Perempuan apalagi so berjam-jam ini. Bahas fulanah, bisa berjam-jam. Nggak bosan. Malah kayak setan itu ngipasi ya, biar
oh biar seru pembahasan nih kalau bahas apa aibnya fulan gitu. Padahal kita tahu dalam Islam itu adalah hal yang maksiat, hal yang haram. Terus kalau kita udah mulai pengen gibah, ada teman nih datang pengen ngajakin gibah, rasan-rasan, apa gosip istilahnya. Terus kita tahu ini nggak boleh, kita amalkan ya. Oh, saya nggak mau, maaf saya nggak mau ngomongin orang, gitu. Nah itu berarti apa? Ilmu kita manfaat. Kita tahu bahwa gibah itu haram, kita amalkan, nggak mau dengar gibah, wala nggak mau mengatakan gibah. Nah itu insya Allah ya ilmu yang kita pelajari. Oh itu berarti ilmu yang manfaat karena kita mengamalkan. Udah tahu gibah haram kita jauhi, kita hindari. Yang ketiga, wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raqbah fil akhir. Ilmu yang manfaat itu bisa membuat kita menjadi zuhud di dunia. Zuhud di dunia itu dalam artian tidak mencintai dunia. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat apalagi kita ini kan akhir zaman. Sudah di akhir zaman, wis dekat kiamat istilahnya. Orang-orang itu akan lebih cinta dunia dan takut mati. Siapa di sini yang nggak takut mati? Semua takut mati. Misalnya, ya datanglah malaikat Israel, ayo kamu sekarang mati. Ada yang siap? Nggak ada. Bahkan saya pun masih belum siap. Masih ingat, oh masih banyak kekurangan dalam sholat, masih banyak juga mungkin hak-hak orang yang masih belum ditunaikan kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tahu ya hidup kita di sini itu cuman sebentar. Kita hidup di dunia ini sementara. Pasti akan mati ya. Nggak ada orang yang hidup itu kekal abadi itu nggak ada. Pasti akan mati. Bahkan malaikat Israel pun yang mencabut nyawa ini juga akan mati. Yang mati kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah malaikat terakhir, makhluk terakhir yang mati nanti. Nanti. Nah, tapi di sini dikatakan kalau misalkan kita itu eh, mempunyai ilmu yang manfaat, kita tuh bisa ada rasa tidak cinta kepada dunia. Karena tahu dunia ini sementara. Kita punya uang, dikasih uang orang tua misalnya. Atau kita kerja dapat uang. Mungkin nggak ada 1 hari, 2 hari sudah habis. Kita misalkan ya punya rumah, oh seakan-akan rumah ini milik kita. Nah, kalau mati rumah juga nggak akan dibawa ke kuburan. Cuman bawa kain kafan, gitu kan? Nggak ada yang abadi. Nah, kalau kita sudah tahu nggak ada yang abadi, kecuali amal perbuatan kita yang dibawa ke dalam alam kubur, nggak akan kita itu akan terlalu serakah dengan dunia. Ya, nggak akan terlalu serakah dengan dunia. Ngambil dunia itu sekedar kita itu untuk bisa ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kan gitu. Kayak sekarang ya, misalkan, masya Allah, kalian semua ini kuliah ya, bisa kuliah ini menjadi sarana ibadah, menjadi sarana ibadah. Oh mungkin dengan ibadah itu nggak mesti harus sholat atau puasa gitu, nggak mesti. Kuliah itu bisa jadi ibadah dengan cara kita niat. Oh ya saya nih kuliah. Kuliah saya misalnya nggak ada kaitannya dengan agama. Misalnya apa? Ya, misalnya jurusan pariwisata. Ini nggak ada kaitan dengan agama ya. Nah, tapi itu bisa ya kita jadikan itu sebuah ibadah. Dengan niat tadi. Niat, oh saya nanti pariwisata ya. Saya nanti dengan pariwisata ini mau membuat taman bermain. Diniatkan ya, taman bermain ini supaya orang-orang tadi ya, supaya orang-orang tadi itu yang
misalkan jauh dari Allah, nggak ingat kepada Allah, dia kemudian bisa bisa apa namanya bahasanya Indonesia, bisa menenangkan diri, bisa healing istilahnya dengan taman bermain. Tapi juga ingat bahwa itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dengan pariwisata bikin di pantai apa dibuat yang indah supaya orang-orang yang datang ke situ bisa ingat kepada Allah. Bisa ingat kepada Allah, bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di pantai tersebut. Oh, dilihat ada lautan. Lautan itu indah biru. Bagaimana bisa kapal itu tidak tenggelam di atas laut? Kan gitu. Jadi orang yang ke pantai tadi bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya gitu, pariwisata ini diniatkan untuk supaya nanti orang-orang kalau misalkan kita bikin tempat yang indah ya untuk orang-orang berwisata, nah itu supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya yang lain, apalagi selain pariwisata. Akuntansi itu ya hitung-hitung uang. Ya. Nah, bisa diniatkan juga. Ya, diniatkan, oh misalkan ya nanti saya ini belajar ngitung uang supaya nanti bisa bikin masjid misalnya ya. Bikin masjid, terus nanti masjidnya ini dipakai orang sholat, dipakai untuk orang ngaji, dapat pahala. Gitu. Jadi dengan niat yang tadi, ya akuntansi ini tadi, dia akan dapat pahala. Gitu. Atau dia bikin pondok, dia bikin misalkan sekolah, tapi di situ juga diajarkan ngaji. Itu juga insya Allah dapat pahalanya. Gitu. Pokoknya semua tergantung dengan niatnya. Dia dikaitkan aja. Oh apa sih yang bisa mendekatkan kuliah kayak ini bisa bermanfaat apa untuk kaum muslimin. Misalnya teknik ya. Oh saya belajar teknik nih. Oh nanti saya pengen bikin pesawat, ya bikin pesawat atau namanya mobil gitu ya, atau pesawat. Saya pengen nanti menggratiskan orang-orang haji atau umroh. Misalnya, kan nggak mungkin ya, nggak ada yang mustahil. Nah itu kalian belajar itu insya Allah dapat pahala. Gitu. Semua tergantung dengan niatnya. Wa yubasyyiruka bi'uyu binafsika. Dan juga ini yang keberapa? Keempat ya. Kelima. Yang keempat, wa yubasyyiruka bi'uyu binafsik. Ilmu manfaat ini kita itu tahu mengetahui aib-aibnya diri kita. Istilahnya itu muhasabah ya, muhasabah diri. Kita mikir selama saya ini umur 20 tahun ya, misalnya 20 tahun, 22 tahun, apa sih hal yang sudah saya lakukan? Apa yang positif, apa yang kurang, kan gitu. Oh, bagaimana keadaan saya selama 20 tahun ini, sholat saya bagaimana, puasa saya bagaimana, muamalah saya dengan teman-teman saya bagaimana, itu kan kita namanya muhasabah. Oh, saya punya sifat yang jelek. Misalnya apa? Oh, pelit, saya punya sifat pelit. Atau saya punya sifat sombong. Misalnya gitu. Nah, ini yang dirubah. Dengan kita tahu kelemahan diri kita sendiri, nah itu bisa kita akan merubahnya. Misalnya kita punya sifat misalnya sombong ya. Kita harus anggap orang lain itu lebih baik daripada kita. Oh mungkin aja sholatnya dia lebih banyak. Oh mungkin aja dia kalau diam-diam sedekah nggak ada orang yang tahu. Gitu. Jadi kita husnudon kepada orang tersebut. Gitu. Akhirnya apa? Rasa sombong tadi yang ada itu akan lama-lama menurun dan sampai hilang. Kan gitu. Ya.
Kemudian wa afatu amalik wa makaidi aduwik. Nah, dengan ilmu yang manfaat tadi, kita juga tahu bahayanya perbuatan kita. Dan tipu daya dari aduwik, setan. Kita ini punya musuh yaitu setan. Setan ini ada setan yang tidak terlihat, ada juga setan yang terlihat. Ya, setan yang terlihat ini siapa? Teman yang ngajak maksiat. Itu termasuk golongan setan yang nampak. Perbuatannya seperti setan. Waliyadu billah. Itu tadi. Jadi kita harus belajar yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa poin. Nah itu kalau ilmu sebenarnya banyak, ilmu itu banyak sekali. Tapi yang bermanfaat itu tadi, ya. Dan ilmu-ilmu tersebut kita dapati dalam kitab-kitab salaf. Maksudnya dalam kitab-kitabnya ulama-ulama seperti karangannya Imam Ghazali, ya. Kayak kitab Ihya Ulumuddin, ya. Pernah dengar kitab Ihya Ulumuddin? Ya. Itu kitab yang mengenalkan kita kepada Allah. Kitab yang membahas tentang halal dan haram, apa yang harus kita lakukan, bagaimana muamalah kita dengan Allah, dengan sesama manusia gitu. Terus juga kitabnya ada kitabnya Imam Haddad yang kita pelajari ini. Ini kitab untuk supaya kita itu bagaimana mengenal Allah. Terus kita itu hidup ini harus seperti apa. Itu diajarkan dalam kitab-kitab salaf. Mungkin enggak ada. Adalah ilmi sabit fil kitab wa sunnah wa kutubil a'immah. Ilmu ini yang kita pelajari, ya, ilmu manfaat tadi itu berada di dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat Al-Qur'an, ya, baca Quran, mungkin kalau nggak tahu bahasa Arabnya berarti kita lihat terjemahannya. Nah, di situ akan dibahas tentang Allah, ya, tentang zatnya Allah, sifat-sifat Allah, tentang para nabi. Itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Was sunnah, dan juga di sunnah. Sunnah itu artinya adalah hadis. Hadis kalamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kutubil a'immah, dan kitab-kitabnya para ulama. Seperti siapa tadi? Imam Ghazali. Seperti Imam Ghazali, Imam Haddad. Kalau Imam Ghazali itu yang terkenal kitabnya adalah Hidayatul Hidayah. Mungkin pernah dengar kitab Hidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, itu. Al-kabirah al-khatirah inda man lahu basirah fid din wa rusuk fil ilmi wa kamal fil yakin. Fawadib ala mutala'atiha ingkan selaka himmah fi suluki tariq wa ragbah fil wusul ila maratibit tahqiq. Imam Haddad ini memberikan kita nasihat, ya. Beliau menasehati kita supaya kita ini sering-sering baca kitab-kitab salaf. Sering-sering baca kitab yang membahas tentang agama. Supaya apa? Supaya hati ini, hati itu kalau nggak disirami dengan agama, itu bisa keras. Bisa karaten, istilahnya gitu. Dalam artian kita nggak ngerti, oh misalnya ada orang sedikit dikasih nikmat oleh Allah, apalagi orang yang nggak kita senangi, akhirnya dalam hati mangkel. Padahal Allah memberikan dia nikmat. Nah itu kalau kita nggak belajar ilmu tasawuf, mungkin hati kita yang sakit, kemudian kita sendiri kepikiran, nangis, gak karu-karuan, kan gitu. Itu kalau misalkan kita nggak punya dasaran ilmu agama. Kenapa sih banyak ya orang yang kalau misalkan tertimpa musibah,
ketimpa masalah, itu dia ada yang sampai mengalihkan kesedihannya dengan mungkin minum minuman keras ya, mabuk-mabukan, atau ada juga yang sampai menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Ada yang sampai bunuh diri karena mungkin masalah yang dia dia terima. Nah, tapi kalau dia punya dasaran iman, dia punya ilmu agama yang kuat, dia nggak akan sampai seperti itu kesedihan. Karena tahu setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan. Gak mungkin Allah itu memberikan kita itu semua kehidupan kita sedih terus, gak mungkin. Nah, pasti habis sedih ada bahagia. Dan juga sama, gak mungkin orang tuh hidup bahagia terus, gak mungkin. Pasti ada sedihnya, gitu. Dan juga nggak mungkin kita itu selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Pasti ada juga kesulitan. Atau juga sebaliknya, nggak mungkin kita sulit terus nggak ada kemudahan. Karena gitu, hidup itu nggak selamanya selama kita di dunia ya. Selama di dunia, karena dunia ini adalah tempatnya musibah, tempatnya Allah uji, ya. Itu pasti ada yang namanya, itu tadi, ada bahagia, ada sedih. Ada senang, ada nangis, kan gitu. Ada kita dimudahkan, kadang juga kadang susah. Bahkan orang yang kita lihat kaya raya, itu pasti juga ada kesedihannya. Misalnya apa? Oh, dia mungkin punya penyakit yang sehingga dia nggak bisa makan apapun yang dia inginkan. Makannya mungkin harus ini, atau dia harus minum obat, atau dia nggak bisa tidur. Jadi orang yang kita lihat kaya itu pun juga ada ujiannya sendiri. Jadi bukan orang miskin yang kelihatannya orang miskin atau dia kesusahan itu yang kena cobaan, bukan. Bahkan orang yang kita lihat bahagia, dia juga sebenarnya ada cobaannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya cobaan ya, ujian dari Allah, itu nggak akan selamanya kita akan dalam ujian itu. Pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, jadi jangan sampai kalau pas ada masalah akhirnya terjerumus ke dalam dosa. Dosa sesaat, misalnya kayak mabuk-mabukan. Mungkin dia akan lupa sebentar, habis itu akan setelah mabuknya hilang, ya masalahnya tetap ada kan gitu. Jadi kita fokuskan hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Jadi kuliah itu juga diniatkan untuk ibadah. Ya. Orang kerja juga ibadah. Ibadahnya apa? Diniatkan ibadah kerjanya dia ini untuk menafkahi keluarga yang di rumah. Dia punya anak, dia punya keluarga, bapak ibu. Nah, dengan dia kerja, dia bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Itu juga bernilai ibadah. Karena tujuan hidup kita ini sebenarnya apa sih? Pernah nggak kita mikir gitu ya? Sebenarnya tujuan kita hidup, Allah menciptakan manusia, ini untuk apa? Apa kira-kira? Ya benar ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Ibadah ini nggak mesti cuma sholat, puasa, baca Quran, ngaji, nggak mesti seperti itu. Bahkan perkara yang mubah itu juga bisa bernilai ibadah kalau kita barengi dengan niat yang soleha. Misalnya, makan ini mubah apa enggak? Mubah ya, nggak ada pahalanya. Kecuali kalau kita niatkan ya, oh ya Allah saya makan saat ini, saya niat untuk memperkuat tubuh saya, sholatnya jadi semakin khusyuk. Saya semangat untuk belajar.
makanannya ini tadi akan juga makannya ini tadi bernilai ibadah. Sama kayak tidur. Tidur itu pahala apa enggak? Enggak ya. Kecuali kalau kita niatkan tidur ini tadi untuk supaya saya tidur ini tadi nggak ngantuk waktu sholat, nggak ngantuk waktu belajar, nggak ngantuk waktu menuntut ilmu. Nah, insya Allah tidurnya tadi akan dapat pahala. Gitu. Ya, jadi perkara yang mubah, perkara yang istilahnya itu nggak ada pahalanya, itu bisa dapat pahala kalau kita niati ibadah, niati untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau memberikan perumpamaan ya. Perumpamaan bagi orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu. Orang yang berilmu itu diperumpamakan ya, keutamaannya seperti malam, kalau malam ya kita lihat itu ada bulan purnama. Itu orang yang berilmu. Kalau orang yang nggak berilmu itu diperumpamakan seperti bintang-bintang yang lain. Terangan yang mana? Kira-kira terangan yang bulan purnama apa bintang biasa? Bintang. Kan gitu. Jadi perumpamaan seorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang lain. Kalau bulan purnama itu kan cahayanya Masya Allah, terang. Kalau bintang ya ada cahaya, tapi cahayanya kecil. Gitu. Insya Allah ya, kalau kita sering hadir majelis, kita sering hadir taklim, nah, itu kita akan menjadi orang yang berilmu. Gitu. Jadi jangan malas-malas untuk hadir taklim. Selain pahala yang Allah berikan itu besar, ya, tapi juga di sini Rasulullah membandingkan, ya, mengutamakan seorang orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Gitu. Dan orang yang mencari ilmu, ini sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa orang yang jalan pergi untuk hadir majelis, itu Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sekarang nih akhwat, Masya Allah ya, datang dari rumah hadir ke sini pengen apa? Pengen makan. Apa pengen tidur? Pengen mencari ilmu ya. Nah, siapa yang dari rumahnya pengen datang ke hadir majelis untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu gampang apa enggak? Susah, panjang, ribuan tahun, puluhan ribuan tahun. Belum nanti kita mati dulu ya kan? Mati itu nggak semudah itu. Nanti ada malaikat mungkar dan nakir ditanya, man robbuk, siapa Tuhanmu? Kalau lolos, alhamdulillah, kita lagi perjalanan lain apa? Ditimbang amal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Terus belum lagi nanti kita lewat sirot, ya, apa jembatan itu yang di atas apa neraka. Panjang sekali perjalanan. Jadi nggak semudah itu kita bisa masuk ke dalam surga. Step by step, ya. Jalanannya ratusan ribu tahun. Nah, tapi kalau kita hadir majelis, mencari ilmu agama, itu Allah akan mudahkan. Meninggal husnul khotimah, terus gampang jawab malaikat mungkar dan nakir. Man robuk Allah, langsung. Jadi jawabannya cepat, nggak mikir-mikir dulu, nggak sing apa akhirnya salah jawab nanti. Terus nanti hisapnya cepat, ya dipermudah oleh Allah. Pertanyaan apa? Dihitung timbangannya juga cepat. Naik sirot juga cepat sampai masuk surga. Itu kalau kita mencari ilmu. Banyak sekali faedah kita kalau cari ilmu yang bermanfaat itu. Nah, kalau misalkan kita juga cari ilmu, ya, orangnya itu beda. Dapat derajat di surga itu beda.
semua orang, manusia, masuk ke dalam surga itu dengan rahmatnya Allah. Semua orang ya, masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Bukan karena amal perbuatan kita. Nanti kalau sudah masuk surga, itu kan ada derajat-derajat ya. Di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Barulah tingkatan nanti di surga itu sesuai dengan amal perbuatan. Ada yang nanti di surga Firdaus ya. Surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi. Paling tinggi surga Firdaus. Nah, itu sesuai dengan amal perbuatan semasa hidup di dunia. Semakin dia banyak amalnya, semakin tinggi derajat yang ada di surga. Ya. Kemudian waqad infaradatil kutub al-Ghazaliyah min baina kutubil muhaqqiqin min as-sufiyya bil jam'i wa tahrir wa usul ta'thir fi zaman al-qasir. Kitab-kitab Imam Ghazali, ya. Kenapa sih kita ini disuruh sering-sering belajar kitabnya Imam Ghazali? Karena apa? Karena kitabnya Imam Ghazali ini subhanallah membuat kita itu cepat paham, ya, cepat paham dengan Allah, cepat paham tentang Rasulullah, cepat paham tentang akhirat, ya, tentang hakikat kehidupan ini seperti apa. Itu ada di dalam kitabnya Imam Ghazali. Makanya kita dianjurkan sama Imam Haddad untuk sering-sering baca kitab karangannya Imam Ghazali. Tapi alangkah baiknya kalau kita belajar itu, belajar kitab ya terutama, itu harus mempunyai guru. Kenapa? Nah, hati-hati kalau kita belajar kitab itu tanpa guru. Ditakutkan kita itu sesat ya. Maksudnya sesat itu apa? Kita baca sesuai pemahaman kita. Padahal misalkan maksud pengarangnya itu bukan apa? Kita sendiri yang sesat. Di sini dikatakan apa? La ba'sa fi mutalaqatil kutub hadihi li'ani akhid fi ma'afhamu wa aslim ma la afhamu. Enggak apa-apa saya baca kitab ini, yang paham saya ambil, yang enggak paham ya udah terserah. Yang penting saya ambil yang saya pahami. Nah, itu ditakutkan kita bacanya pemahamannya salah, akhirnya kita sesat dan menyesatkan orang lain. Itu bahaya kalau kita nggak mempunyai guru. Jadi gurunya langsung kitab. Gitu. Beda ya, beda. Maka berapa banyak orang itu sekarang kalau belajar kitab khususnya yang nggak pakai guru, itu akhirnya sesat. Nah, ini sampai dikatakan seperti zindik ya. Atau ilhad. Maksudnya ilhad ini adalah ulama yang orang-orang yang belajarnya itu kalau dalam bahasa Jawa itu apa ini? Manunggaling kawula Gusti. Mungkin ada yang tahu? Ya. Pernah dengar? Ya. Ini falsafah kejawen. Ya, mereka itu menganut paham wahdatul wujud. Nah, ajaran ini ajaran sesat ya, ajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan itu menyatu dengan makhluk. Ya. Karena ini ajaran sesat kenapa? Beda antara Tuhan mempunyai zat sendiri, perbuatan sendiri yang beda dengan makhluk. Nah, kalau mereka ini mengatakan bahwa Tuhan itu menyatu dengan makhluk. Nah, ini yang ajarannya ajaran sesat. Gitu. Dan ini termasuk kufur. Kafir ya, kafir zindik. Dan ini bahaya. Bahaya. Makanya kita kalau belajar harus mempunyai guru. Jangan sampai kita belajar tapi baca kitab, apalagi kitab-kitabnya Imam Ghazali ya. Karena tinggi, apa kata-katanya, pembahasannya tinggi. Ditakutkan kita salah pemahamannya, nggak sesuai dengan kitab, akhirnya
kita sesat dan juga menyesatkan orang lain. Banyak sekarang kayak gitu. Ya. Di zaman kita banyak. Belajar asal dari kitab ya. Apalagi yang dibaca terjemahannya. Yang dibaca terjemahannya akhirnya salah pemahaman, ya dirinya sesat dan juga menyesatkan orang lain dengan apa pemikirannya sendiri. Nah ini bahaya. Jadi kalau pengen apa namanya baca kitab itu harus ada gurunya. Beda dengan mungkin buku-buku yang lain ya. Mungkin kalau buku-buku yang lain tanpa guru mungkin bisa. Nah tapi kalau misalnya apa kitab ya itu harus ada gurunya. Kalau toh memang kita perempuan ya sulit untuk apa belajar langsung. Nah, sekarang kan ada di apa YouTube itu misalkan kita belajar Risalatul Muawana. Risalatul Muawana misalnya. Yang memang gurunya jelas. Jadi jangan sampai salah memilih guru. Gitu. Karena bisa mempengaruhi akidahnya kita, mempengaruhi apa namanya? Akidah ya, keimanan kita. Ya. Kemudian juga dikatakan di sini selain kita belajar memperbanyak baca kitab ya. Setelah artinya dengan baca kitab ini setelah kita belajar kepada guru. Kita belajar sama guru sudah baru setelah itu kita pulang mungkin baca kitabnya ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru. Jadi bukan baca sendiri tapi akhirnya dipahami sendiri. Nah, akhirnya salah penafsiran, salah pemahaman. Nah, ini yang bahaya. Ya, kemudian di sini yang perlu dipelajari ada yang namanya kitab karangan Syekh Muhammad bin Arabi. Ada juga kitab sebagian kitabnya Imam Ghazali seperti kitab Mi'raj. Ini yang perlu juga belajar langsung dari guru. Nggak bisa yang kita belajar sendiri. Karena pembahasannya tinggi. Mungkin kalau kita baca takutnya salah paham, salah penafsiran gitu. Kayak kitab tadi contohnya kitabnya Syekh Muhammad bin Arabi dan juga karya Imam Ghazali ya, yang namanya kitab Mi'raj. Ada juga kitab karangan Syekh Zaruk. Nah, ini sebenarnya kitabnya tasawuf, kitabnya ulama-ulama kita, cuman ya itu tadi harus ada mursyidnya, harus ada gurunya. Ya. Untuk jaga keselamatan agama kita, jaga keselamatan akidah. Nah, misalnya ada yang mengatakan gini, aku belajar kitab ini hanya untuk mengambil apa yang bisa aku pahami. Nah, yang enggak aku pahami, aku serahkan pengertiannya kepada pengarangnya. Gitu. Nah, jawabannya untuk orang yang berkata seperti itu adalah kamu ini adalah orang yang bijaksana, ya. Kamu bijaksana. Nah, tapi saya khawatir kalau Anda salah dalam memahaminya dan Anda pun tersesat dari jalan kebenaran seperti yang dialami oleh orang-orang sebelumnya hingga akhirnya terjerumus dalam aliran-aliran yang menyesatkan. Gitu. Ini pentingnya kita mempunyai seorang guru dalam mempelajari sebuah kitab. Gitu. Dan yang paling bahaya itu tadi kalau misalkan menafsirkan sesuai dengan pemikiran dia sendiri, apalagi Al-Qur'an ya. Sekarang itu ada juga orang-orang itu sering membahas Al-Qur'an itu cuma dari terjemahannya toh. Ya. Sedangkan
Kadang-kadang terjemahan dengan tafsirnya kan beda. Kalau terjemahan itu kan sesuai dengan maknanya. Padahal misalkan tafsirnya bukan seperti itu. Nah itu yang bahaya. Gitu. Sekarang itu tinggal ngambil Quran terjemah, ditafsirkan sendiri. Nah itu yang bahaya. Kecuali kalau misalkan Al-Fatihah ya, kita pengen supaya tahu artinya, supaya kita khusyuk dalam sholatnya. Nah itu enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga belajar dari guru. Oh makna dari Fatihah ini apa gitu. Jadi memudahkan kita untuk apa? Memudahkan kita untuk memahami Al-Quran itu dengan benar. Jadi nggak sampai salah pemahaman. Gitu. Ya sampai sini insya Allah pembahasan pertemuan kita selanjutnya akan membahas tentang zikir. Ya, bab kelima, bab zikir insya Allah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada Ustazah Rara atas ilmu dan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat dipelajari dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja menuju acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi peserta yang bertanya, silahkan dapat mengetikkan pertanyaannya melalui room chat dengan format salam, nama, underscore pertanyaan. Adapun bagi peserta yang sekarang hadir offline, bisa menyampaikan pertanyaannya langsung dengan mengangkat tangannya terlebih dahulu, setelah itu langsung bisa menyampaikan pertanyaannya. Alhamdulillah Ustazah Rara sudah ada pertanyaan dari Mbak Amel. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, cinta dunia itu bagaimana Ustazah? Bagaimana agar kita bisa menjauhi cinta dunia? Itu tadi adalah pertanyaan dari Mbak Amel kepada Ustazah Rara. Kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya tadi, apa itu cinta dunia? Ya. Dunia ini banyak. Dunia ini bisa berupa harta, bisa berupa anak keturunan, bisa juga berupa cinta kita kepada diri sendiri. Ya. Nah, maksud dari cinta dunia ini adalah kita mencintai dengan berlebihan. Banyak orang sekarang ini menghabiskan hidupnya atau tujuan hidupnya itu adalah untuk bekerja, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, ya dengan artian seakan-akan dia itu mengumpulkan harta, dia nggak akan mati. Bahkan sampai ada yang waliyadzubillah korupsi. Padahal sudah berkecukupan, punya rumah, punya mobil, punya sepeda misalnya. Tapi seakan-akan harta yang dimiliki itu tidak cukup. Akhirnya dia mengambil dengan cara yang haram. Berarti menunjukkan dia mencintai harta, mencintai dunia, mencintai uang, kan gitu. Atau pangkat, ya. Pangkat. Misalkan dia ini adalah seorang ketua, ya. Ketua apapun itu. Atau kita contohkan di sini adalah ketua RT, ya. Dia cinta kepada pangkatnya.
Oh saya habis ketua RT saya pengen jadi bupati. Sudah dia akhirnya menghalalkan segala cara supaya dia bisa jadi bupati. Berarti dia apa? Cinta kepada pangkat. Nah, akhirnya dia tidak mengetahui bahwa harta yang dimiliki ya atau pangkat yang dia miliki sebenarnya itu hanyalah sementara. Atau misalkan ya, punya anak, nah anaknya ini dia sekolahkan ya, dia didik, dia sekolahkan. Nah, tapi dengan niatan apa? Oh, supaya nanti di masa tua saya ada yang ngerumat, saya ada yang menjaga tanpa dibekali dengan ilmu agama, tanpa dia dibekali dengan anak ini tadi diajarkan sholat, nggak pernah diajari ngaji, cuman tahu diajari caranya cari uang supaya nanti kalau tua dia bisa menghidupinya. Nah, yang seperti inilah yang dikatakan cinta dunia. Menumpuk harta ya, menumpuk harta, mencari-cari padahal sebenarnya sudah mencukupi hingga lupa ibadahnya. Kerja 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 sholatnya misalkan sholat duhur di waktu dekat-dekat asar atau bahkan meninggalkan sholat. Itu. Maksudnya cinta dunia di sini juga adalah dia ini saking cintanya kepada dunia dia nggak mau pisah. Artinya apa? Dia nggak mau mati. Padahal setiap orang pasti akan mati. Dia nggak ingat adanya akhirat. Dia nggak ingat adanya hisab. Ya, bahwa harta yang dia kumpulkan, anak yang merupakan titipan dari Allah itu akan dipertanggungjawabkan. Dari mana harta ini didapat, ya? Harta ini digunakan untuk apa? Itu kan dia nggak mikir. Karena apa? Sudah kadung cinta dunia, cinta dengan hartanya, cinta kepada anaknya misalnya. Nah, tapi dengan harapan yaitu tadi dia supaya ingin dalam artian itu dia ingin kekal di dunia. Padahal nggak ada orang yang kekal. Kita lihat ya kayak Korun, tahu Korun? Korun ini dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya pengen doakan saya pengen kaya raya. Nanti kalau saya kaya, saya akan sedekah yang banyak kepada orang-orang yang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Tapi ya, setelah didoakan oleh Nabi Musa, namanya doanya seorang nabi itu mustajab ya. Allah kirimkan rezeki yang banyak, Masya Allah. Sampai dia menjadi orang yang kaya. Saking kayanya, ya, dia mempunyai gudang-gudang itu banyak sekali isinya adalah harta, emas, perak, perhiasan, permata, macam-macam. Bahkan sampai kalau misalkan di apa ditimbang satu kunci pintu dari satu gudangnya itu diangkat satu unta. Kuncinya toh. Belum lagi harta yang berada di dalam gudangnya. Saking kayanya siapa? Korun. Tapi kita lihat apakah dia ini bersyukur? Apa dia akhirnya sedekah dengan hartanya? Enggak ya. Akhirnya apa? Dia buta. Dia merasa sombong, dia merasa kekayaan yang dia miliki ini berasal dari usahanya sendiri. Akhirnya apa? Karena kesombongannya dia, Allah tenggelamkan Korun ini dengan hartanya di dalam tanah. Itu. Itu kalau orang sudah cinta dunia. Bukannya tambah bersyukur, kebaikan tambah serakah. Kayak kurang, kurang, dan kurang. Itu contoh dari Korun ya. Orang yang dia bilang minta doa kepada Nabi Musa pengen kaya supaya bantu orang, tapi malah lupa, sudah istilahnya buta dengan hartanya itu tadi, gitu. Karena kebanyakan orang kalau sudah dapat harta,
udah lupa ya. Lupa apa namanya? Dulunya dia niat pengen ini, pengen sedekah ya, pengen bantu orang, lupa sudah. Karena sibuk dengan hartanya, sibuk bagaimana memamerkan ke orang, sibuk bagaimana dia menggunakan hartanya gitu. Akhirnya lupa untuk apa? Tujuan awal. Oh, caranya ya. Caranya sebenarnya tadi udah mencakupi. Caranya supaya nggak hubud dunia itu adalah kita ingat bahwa harta ini tadi ini akan dihisap oleh Allah. Anak yang merupakan keturunan kita ini juga akan dipertanggungjawabkan. Kita sudah didik dia agama apa belum? Kita sudah ngajari dia sholat, ngaji apa belum? Itu gitu. Atau pangkat ya. Seorang ketua, imam, pemimpin itu pasti akan dipertanggungjawabkan tentang bawahannya. Bawahannya ini udah benar semua apa belum? Gitu. Semua akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Wallahu. Jazakillahu khairan kasiron kepada Ustazah Rara atas jawaban yang telah diberikan. Baik, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab sekarang. Tetapi jangan khawatir, kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi hari ini. Untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, insya Allah akan kami share jawabannya di dalam grup Firma Jumat beserta notulen dari kajian hari ini. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Rara. Kepada Ustazah Rara dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hawbah wa sur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulladhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi isma' fadlan wa judamanna la biktizabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adadata sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim. Siril Fatihah.